Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin melakukan presentasi dengan judul Studi Pemilihan Tanaman Vegetasi untuk Keberhasilan Reklamasi Lahan Bekas Tambang. Next. Baik, adapun nama anggota kelompok dari kelompok 6 yaitu pertama ada Erisa Rivalda dengan NIM 13211015, ada Putri Taliana dengan NIM 13211050, ada saya sendiri Putri Walasi dengan NIM 132110, kemudian ada Raya Amalia dengan NIM 13211056, dan terakhir ada Rehan Devara dengan NIM 13211057. Next. Baik, adapun outline pembahasan yang akan kami bahas, yaitu ada 4. Pertama ada pendahuluan, kedua ada metode penelitian, ketiga ada hasil dan pembahasan, yang terakhir ada kesimpulan. Yang selanjutnya ada pendahuluan. Next. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sektor pertambangan merupakan salah satu penggerak roda perekonomian dan terbesar bagi Indonesia, tetapi memberikan dampak negatif bagi kerusakan hutan. Pertambangan dilakukan untuk mengambil bahan tambang seperti batubara, timah, nikel, semen, emas yang merusak kondisi awal tanah. Pertambangan juga dapat mempengaruhi kinerja fungsi hidrolis dalam tanah dan dapat menurunkan tingkat produktivitas tanah. Untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu dilakukan reklamasi lahan bekas tambang. Salah satu penentu berhasilnya reklamasi yaitu pemilihan tanaman sesuai dengan kondisi lahan sehingga tanaman tumbuh dengan baik. Next. Baik, selanjutnya ada metode penelitian. Jadi, penelitian ini menggunakan data primer melalui pengamatan dan observasi serta data sekunder dari jurnal, buku, dokumentasi, dan referensi terkait pemilihan tanaman revegetasi untuk reklamasi lahan bekas tambang. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif yang mendeskripsikan fakta-fakta tentang analisis dan juga dapat memberikan pemahaman dan juga penjelasan secukupnya. Dan yang terakhir, data penelitian dipaparkan secara sistematis, mencakup kriteria pemilihan jenis pohon, tanaman, revegetasi berdasarkan riwayat penggunaan lahan, dan contoh reklamasi lahan bekas tambang, khususnya dalam pertambangan batu bara di Indonesia oleh perusahaan besar. Next. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Next. Untuk yang pertama itu ada revegetasi lahan. Menurut Kepman, PE nomor 1211 K/008/M PE /95 mendefinisikan reklamasi sebagai upaya memperbaiki lahan terganggu oleh pertambangan umum. Tujuannya untuk membuat kawasan yang rusak menjadi lebih baik. Revegetasi menurut Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 146 Tahun 1999 adalah usaha atau kegiatan penanaman kembali pada lahan bekas tambang. Revegetasi dilakukan melalui tahapan kegiatan penyusun, rancangan teknis tanaman, persediaan lapangan, pengadaan bibit atau persemian, pelaksanaan penanaman dan pemeliharaan tanaman. Next. Selanjutnya, kriteria pemilihan jenis pohon untuk lahan bekas tambang. Ada 5. Yang pertama, tanaman pionir untuk reklamasi harus beradaptasi secara lokal, tumbuh subur di lahan marginal seperti tambang terbuka, dan lakukan reboisasi guna mengurangi risiko kegagalan. Yang kedua, tanaman yang tumbuh cepat efektif dalam menyerap air, nutrisi, dan sinar matahari, mempercepat proses seperti fotosintesis dan membantu pembentukan iklim mikro. Yang ketiga, tanaman-tanaman juga harus menghasilkan serasa yang berlimpah dan mudah terurai. Yang penting untuk struktur tanah, mencegah erosi, dan meningkatkan sifat-sifat tanah. Yang keempat, sistem akar yang kuat dan dapat berinteraksi secara simbiosis dengan mikroba tertentu sangat penting untuk keberhasilan reklamasi. Dan yang terakhir, jenis tanaman yang disarankan untuk direklamasi antara lain Maceranga hippoleuca, Vitex pubescens,
Crescens, Trema orientalis, dan lain-lain, dengan mempertimbangkan faktor tanah, iklim, dan ekologi setempat. Baik, selanjutnya yaitu ada masuk ke jenis tanaman revegetasi berdasarkan riwayat penggunaan lahan. Yang pertama, revegetasi pada pertambangan batu bara. Dan menurut Maharani tahun 2010, adapun tanaman yang bagus untuk revegetasi lahan yaitu ada angsana, johar, laban, pohon ketapang, pohon sengon, melina, abon, dan pohon akasia. Dalam semua jenis tanaman ini yang paling sering digunakan direkomendasikan yaitu adalah pohon sengon karena merevegetasi lahan dengan baik dan sudah terbukti pada penggunaan di pertambangan batu bara. Dan yang kedua yaitu di pertambangan batu apung. Menurut Dulahim 2012, adapun tanaman yang bisa digunakan yaitu pohon mahoni, pohon pule, trembesi, pohon akasia, dan pohon jati. Dari semua tanaman ini yaitu adapun yang direkomendasikan berupa tanaman pohon mahoni, trembesi, dan pohon jati. Dan yang bisa diketahui, adapun pohon mahoni dan pohon jati memiliki nilai jual yang tinggi seperti bisa dijadikan furnitur dan lain-lain. Dan pohon trembesi yang mempunyai tingkat serap CO2 yang tinggi yang membuat bisa juga untuk melakukan pengendalian pencemaran udara di sekitar pertambangan. Dan untuk selanjutnya yang ketiga pertambangan tanah liat yaitu ada 3 tumbuhan yaitu pohon trembesi, pohon sukun, dan pohon mangga. Dan bisa diketahui pohon sukun dan pohon mangga bisa dijadikan sebagai sektor untuk sektor pangan, memenuhi sektor pangan, dan trembesi yang saya sudah sebutkan sebelumnya yaitu bisa mengendalikan pencemaran udara seperti CO2. Dan selanjutnya di pertambangan timah ada menurut Cahyana tahun 2011 yaitu ada pohon karet, pohon akasia ada 2 spesies di sini ada Acasis manggium dan Auriculiformis dan pohon gamal kemudian pohon sengon. Dan dengan fungsi yang sama yaitu mempunyai revegetasi lahan dengan sangat baik. Dan selanjutnya yaitu yang kelima ada pertambangan tembaga yang menurut Suprapto 2007 ada 3 tanaman yaitu pohon gamal, pohon sengon, dan pohon akasia dengan fungsi yang sama seperti yang disebutkan sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada reklamasi lahan bekas tambang di Indonesia. Di sini ada saya masukkan 5 histori reklamasi lahan bekas tambang yang sudah terbukti, yaitu yang pertama ada PT Braukol. Mereka melakukan reklamasi lahan dengan teknik gali isi kembali dan meminimalisasi luas lahan dengan tanaman kahoy dengan persen hidup 69,3% dan pohon angsana dengan persen hidup 95,33%, pohon ketapang dengan persen hidup 71,3%, dan ini sudah terbukti menumbuhkan ekosistem hutan di sana dengan pohon-pohon ini. Dan kedua ada PT Adaro Indonesia yang merevegetasi dengan tanaman pionir endemik estetik berupa cemara, eukaliptus, dan sengon. Dan ketiga ada PT Kaltim Primakol dan melakukan reklamasi dan revegetasi areal bekas tambang dengan tanaman johar, laban, ketapang, sengon, faktaria, melina, jabon, dan jabon. Dan ini sudah terbukti menumbuhkan ekosistem hutan terutama pada pohon sengon dan pohon jabon. Yang keempat ada PT Jembayan Muara Bara. Mereka melakukan reklamasi revegetasi menggunakan tanaman Markaranga gigantea, Karanga odorato, Gonisia petandra, Gironiera nerposa, Paranapelium, yang dicampur dengan tanaman-tanaman lokal seperti Eusidoxylin zoageria, Duriospe, Sorea spp, dan beberapa jenis dari familia Dectorecarpaceae. Oke, baik. Yang terakhir ada kesimpulan.
Jadi dari apa yang sudah dipaparkan sebelumnya, didapatkan beberapa poin, yaitu pertama, pemilihan tanaman itu sangatlah berpengaruh terhadap keberhasilan untuk reklamasi. Kedua, ada kriteria pemilihan jenis tanaman untuk lahan bekas tambang itu meliputi beberapa hal, yaitu ada jenis pioner, cepat tumbuh tetapi tidak memerlukan area yang banyak, menghasilkan rasa yang banyak dan mudah terdekomposisi, sistem perakaran yang baik dan mampu bersimbiosis dengan mikroba tertentu, merangsang datangnya vektor pembawa biji, lalu mudah dan murah dalam perbanyakan penanaman dan juga pemeliharaannya. Yang ketiga itu keberhasilan vegetasi bergantung pada beberapa hal seperti persiapan penanaman, pemeliharaan tanaman, serta pemantauan dari tanaman. Baik, untuk referensinya sendiri bisa dilihat di Setiawati pada tahun 2018 tentang studi pemilihan tanaman vegetasi untuk keberhasilan reklamasi lahan bekas tambang. Sekian, mungkin itu saja yang bisa kami paparkan dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.